Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umahatul Hafizah, NPM 2117001204046 dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Nova Arifman Dr. SKM MKes. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas etika dan hukum kesehatan yang berjudul Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat. Yang pertama, Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat. Kode Etik Kesehatan Masyarakat merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi kesehatan masyarakat. Kode Etik Kesehatan Masyarakat wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Contoh, saat profesi kesehatan masyarakat melakukan tugasnya, tidak boleh membedakan ras, agama, dan lainnya, dan harus memberikan pelayanan yang sesuai dialami pasien, dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien terhadap tindakan apapun yang dilakukan. Pada umumnya, pelayanan kesehatan merupakan upaya dengan niat baik untuk memberikan pertolongan, meringankan penderitaan, dan mengupayakan kesembuhan berdasarkan standar kompetensi dan standar operating prosedur. Oleh karena itu, bila terjadi efek samping atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan, bukanlah suatu tindak pidana, sehingga bila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Yang kedua, ada kegunaan kode etik bagi profesi kesehatan masyarakat. A. Kode etik membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien. Dalam hubungan dan tanggung jawab seorang kesehatan masyarakat yang profesional kepada klien dan kesejahteraan mereka, selanjutnya mencakup penegakan dalam kepercayaan dan komunikasi kepada masyarakat. Yang B. Tanggung jawab seorang kesehatan masyarakat, yakni memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan klien. Selain itu, konselor harus menjaga kerahasiaan klien yang hal itu merupakan privasi dan sumber kepercayaan klien. Konselor membuktikan keahlian dalam komunikasi dengan membagikan informasi tentang kualifikasi, misalnya memberi info tentang hasil yang dicapai dalam konseling. Yang C, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum untuk suatu proses tertentu dan sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenal hubungan pekerjaan. Selanjutnya yang D, profesi kesehatan melanggar kode etik profesi akan memperoleh sanksi etika dari organisasi profesinya dan mungkin juga apabila melanggar ketentuan peraturan atau perundungan undangan juga akan memperoleh sanksi hukum. Oleh sebab itu, suatu kewajiban bagi semua petugas kesehatan dari profesi kesehatan dan calon petugas kesehatan dari profesi kesehatan apapun untuk memahami etika dan hukum kesehatan. Yang E, kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, preventif dan promotif adalah lebih penting daripada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada kode etik Presakmi dan IAKMI. A. Presakmi. Presakmi adalah organisasi yang berisi sarjana kesehatan. Tujuan Presakmi ini terlaksananya organisasi profesi yang mandiri dan profesional sebagai wadah untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan martabat maupun etika anggotanya. Kode etik yang ada adalah
Yang pertama, kesehatan masyarakat secara prinsip harus memiliki fundamental yang dapat memenuhi kebutuhan dari kesehatan masyarakat dan berperan dalam mencegah efek yang tidak diinginkan dalam upayanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, kesehatan masyarakat harus memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menghormati hak-hak dari masing-masing individual di suatu masyarakat. Yang ketiga, yaitu peraturan-peraturan mengenai kesehatan masyarakat yang ada harus dibuat sesuai dengan kebutuhannya di masyarakat dan dilakukan evaluasi rutin dalam penerapannya. Yang keempat, ada kesehatan masyarakat harus dapat dijangkau oleh setiap golongan masyarakat yang ada. Yang kelima, kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang menunjukkan efektivitas dari implementasi suatu program atau peraturan yang telah ada sebelumnya dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, B, IAKMI atau IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin terlaksananya P2KB yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi setiap anggota IAKMI. Oleh karena itu, IAKMI mengembangkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai acuan pemberian satuan kredit profesi atau SKP terhadap berbagai bentuk kegiatan keprofesian, pendidikan pembelajaran, pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.